Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan makalah hadis Tarbawi yang berjudul dosa-dosa besar. Kami di sini terdiri dari saya sendiri, Sehan Azhar, Adam Mahzun Aulia, Muhammad Sofyan Aziz, dan Muhammad Rifal Mustaqim. Sebelum itu, marilah kita ucapkan puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya dan karunia-Nya serta solawat serta salam yang selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga dengan itu semua kami berempat bisa menyelesaikan tugas makalah yang berjudul dosa-dosa besar. Tidak lupa juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Matnuri Tonga MPD selaku dosen mata kuliah hadis Tarbawi, sehingga dapat memberikan pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang lebih luas lagi sehingga dapat bermanfaat untuk kedepannya. Dan kami juga menyadari bahwa tugas ilmiah atau makalah yang kami buat ini masih jauh dari kata sempurna dan mungkin masih terdapat banyak kesalahan. Untuk itu, kami mengharapkan kritik serta saran dari semua teman-teman untuk makalah ini supaya makalah ini nantinya dapat menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Pertama-tama, saya akan menyampaikan pendahuluan atau latar belakang dari makalah ini. Dosa dalam bahasa Arab disebut dengan kata ismun atau zanbun, sedangkan menurut istilah adalah perbuatan yang dilakukan manusia, di mana itu melanggar ketentuan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Meremehkan dosa yang telah diperbuat juga merupakan awal kehancuran dirinya, dan secara psikologis dosa ialah merupakan sesuatu yang terasa salah dan tidak benar dalam hati. Jadi seseorang itu sekarang banyak yang meremehkan suatu dosa kecil. Jadi mereka menganggap itu enteng karena mereka menganggap dosa kecil itu tidak seberapa. Padahal ketika mereka melakukan dosa kecil itu akan menjadi dampak untuk mereka melakukan perbuatan dosa besar. Dosa besar adalah pelanggaran yang telah dilakukan manusia, di mana itu telah ditetapkan oleh syariat Islam. Secara objek dosa besar terbagi dua, yakni dosa yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala langsung dan dosa yang dilakukan terhadap manusia dan alam sekitarnya. Dengan menjauhi dosa-dosa kecil yang tadi saya terangkan dan dosa-dosa besar, kita sudah mempunyai bekal untuk selamat di dunia maupun di akhirat. Dan Nabi Muhammad juga telah bersabda untuk selalu mengikuti sunnahnya dan ajarannya agar dapat selamat di dunia serta di akhirat. Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Mereka atau para sahabat di sini bertanya, siapa yang enggan itu? Jawab beliau, barang siapa yang mentaatiku masuk surga, dan barang siapa yang menurhaiku atau tidak menaatiku, maka sungguh ia telah enggan atau tidak mau. Di sini kita langsung masuk pembahasan. Yang pertama, pengertian dosa besar. Jika kita berbicara tentang dosa-dosa besar atau kabair, itu semua adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala langsung dan Rasul-Nya, serta terdapat di dalam nilai-nilai dan perkara yang diharamkan dalam syariat agama Islam. Kabair itu juga beragam macamnya, dan sudah pasti kita sebagai muslim harus selalu menjauhi terlebih lagi dalam melakukannya. Ibnu Abbas juga berkata, perbuatan dosa besar seperti zina, membunuh, syirik, durhaka terhadap orang tua, dan lain-lain, yang dimana sebagian dari itu semua terdapat had atau balasan di dunia langsung, mendapat ancaman, balasan, kemurkaan, serta laknat dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Bakrah Nufai bin Al-Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla unabbiukum bi akbaril kabair thalathan. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa 'uququl walidain. Wa kana muttaqian fajalasa faqala alla wa qawlu zuri wa syahadatu zur
Rawahu muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Bakrah Nufai' bin Ibnul Haris, dia berkata, Rasulullah bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Diucapkan 3 kali. Lalu kami menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau menjawab, menyekutukan Allah dan berbuat durhaka kepada orang tua. Dan sebelumnya beliau duduk bersandar. Lalu beliau duduk selanjutnya dan bersabda, ketahuilah termasuk juga sumpah palsu dan kesaksian palsu di dalamnya. Dan dalam hadis lain Rasulullah bersabda, ijtanibus sab'al maubiqat fadzakara minha asyirku billah wa sihir wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu malil yatim wa aklu riba wa tawalla yaumuz zahf wa qadzafal muhsanat al ghafilat al mu'minat. Yang artinya, jauhilah 7 perkara yang merusak. Lalu beliau menyebutkan syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali karena alasan yang dibenarkan, memakan harta anak yatim, memakan riba, meninggalkan perang, dan menuduh wanita mukminah baik-baik telah melakukan perbuatan zina. Hadis di atas tidaklah membatasi atau menentukan jumlah dari dosa-dosa besar. Berbagai pendapat yang benar dan serta dilandasi dengan dalil mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan perbuatan dosa besar yang dimana itu memiliki had di dunia, seperti durhaka terhadap orang tua, berzina, membunuh, atau di mana pelaku tersebut mendapat ancaman dan laknat serta balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, itu juga termasuk perbuatan kabair. Selanjutnya, menyekutukan Allah atau syirik. Kabair terbesar ialah syirik atau mempersekutukan dan menduakan Allah. Syirik terbagi menjadi 2, yakni menjadikan sesuatu sebagai tandingan Allah atau beribadah selain kepada Allah berupa matahari, bulan, patung, dan lain-lain. Rasulullah bersabda, wa an Abi Bakrah Nufai' bin al-Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alla unabbiukum bi akbaril kabair thalathan. Qulna bala ya Rasulullah, al-isyraku billah wa uququl walidain. Wa kana muttaki'an fajalasa faqala alla wa qauluz zur wa syahadatuz zur. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abi Bakrah Nufai' bin al-Haris, dia berkata, Rasulullah bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang dosa besar yang paling besar? Diucapkan 3 kali, lalu kami menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau menjawab, menyekutukan Allah dan berbuat durhaka kepada orang tua. Dan sebelumnya beliau duduk bersandar, lalu beliau duduk selanjutnya dan bersabda, ketahuilah termasuk juga di dalamnya sumpah palsu dan kesaksian palsu. Rasulullah bersabda dalam hadis lainnya, man baddala dinahu faqtuluhu, yang artinya barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah ia. Nah, di sini barang siapa saja yang mempersekutukan Allah sampai ia meninggal dalam keadaan seperti itu atau belum bertaubat, ia termasuk penghuni neraka. Tetapi jikalau seseorang yang mungkin memiliki dosa tetapi masih ada iman di dalamnya, ia bisa masuk surga. Walaupun mungkin harus menebus balasan karena dosa yang telah dia perbuat di dunia dahulu di neraka dan semua kejahatan atau maksiat yang sebelumnya pernah ia kerjakan. Yang kedua, yang merupakan bagian dari syirik ialah menyertai amal dengan riya. Yang dimaksud di sini, ketika manusia beribadah, dia melakukan itu dengan riya atau ingin dilihat manusia dengan tidak sama sekali bertujuan ataupun dengan niatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak kita saksikan, apalagi zaman sekarang ini, banyak menjadikan amal ibadah itu menjadi suatu alasan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Ini mungkin juga termasuk sebagian dosa syirik karena mereka melakukan ibadah itu karena ingin dilihat manusia, karena tidak semata-mata berniat dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wasyirkul asghar. Wa qalu wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya'u yaqulullahu azza wa jalla lahum yaumul qiyamah idza juziyan nas bi a'malihim idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Rawahu Ahmad. Yang artinya, jauhilah syirik kecil. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Beliau menjawab, yaitu riya, di mana pada hari pembalasan untuk segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia itu, Allah berkata, pergilah kepada orang-orang yang kalian ingin mereka melihat amal-amal kalian, lalu lihatlah adakah pahala yang disediakannya. Jadi Allah di sini berkata,
cobalah kalian pergi kepada orang-orang yang kalian di mana ketika di dunia kalian beribadah untuk dilihat mereka. Ketika di akhirat apakah mereka bisa memberikan naungan atau memberikan balasan? Tentu tidak, karena yang memberikan balasan semua semata-mata hanya Allah. Di hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Marroya royallahu bihi, wa man samma'a samma'allahu bihi." Yang artinya, barang siapa berlaku ria kepada Allah, Allah akan memperlihatkan keburukannya. Dan barang siapa berlaku sum'ah, maka Allah akan memperdengarkan aibnya. Nah, di sini apakah itu sum'ah? Sum'ah ialah barang siapa yang melakukan amal dengan tidak ikhlas, bermaksud supaya manusia melihat dan mendengarnya. Dan dalam keterangan lain, Allah akan memperlihatkannya, yakni menampakkan kepada mereka bahwa dia beramal seperti itu ditunjukkan untuk mereka dan bukan semata-mata karena Allah. Maksud di sini, ketika ia mengerjakan ibadah, tetapi niat dan yang ia harapkan bukan semata-mata karena Allah, melainkan karena manusia semata, maka Allah membatalkan pahalanya serta menjadikannya seperti bagai debu yang berterbangan. Tidak ada artinya. Maka dari itu kita harus selalu ikhlas dan melakukan segala sesuatu apapun dengan niat dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ada poin dosa besar durhaka terhadap orang tua. Orang tua ialah manusia yang telah mendidik kita sejak masih di dalam kandungan. Sampai lahir dan tumbuh di dunia hingga sekarang ini kita ada bisa menjadi yang sukses, kita bisa menjadi pintar, kita bisa menjadi lebih dari sebelumnya, bisa mendapatkan pendidikan, itu semua juga mendapatkan faktor dari orang tua. Maka wajib bagi kita untuk selalu berbuat baik dan tidak durhaka kepada mereka, karena ancaman di akhirat, melainkan Allah juga menghukumnya ketika masih di dunia. Jadi tidak hanya di akhirat tetapi langsung di dunia. Banyak ya kita mendengar kisah-kisah orang yang durhaka terhadap orang tua seperti Malin Kundang dan lain-lain. Dan orang-orang yang durhaka terhadap orang tua tidak pernah akan bahagia selama di hidupnya, sampai mungkin ia meninggal kelak. Rasulullah SAW bersabda, "Wan Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-kabair al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafsi wal yamin al-ghumus." Yang artinya dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari Nabi SAW bersabda, dosa-dosa besar itu ialah menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu. Rasulullah SAW juga bersabda, wa an Abdillah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu wa anna Rasulullah SAW qala, minal kabair syatmur rajuli walidayhi, qala ya Rasulullah wa hal yashtumur rajulu walidayhi, qala na'am, yasubbu abar rajuli fayasubbu abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Yang artinya dari Abdullah bin Amr bin Al-As juga bahwa Nabi SAW bersabda, di antara dosa besar ialah makian seorang kepada orang tuanya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, adakah seseorang yang memaki kedua orang tuanya? Beliau menjawab, ada. Dia memaki ayah orang lain sehingga orang itu pun memaki ayahnya, dan dia memaki ibu orang lain sehingga orang itu pun memaki ibunya. Diriwayatkan muttafaqun alaih. Dan di dalam riwayat lain disebutkan, sesungguhnya dosa besar di antara dosa besar adalah seorang melaknat orang tuanya. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, bagaimana seorang itu melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, dia memaki ayah orang lain sehingga orang itu pun memaki ayahnya, dan dia memaki ibu orang lain sehingga orang itu pun memaki ibunya. Pada hadis ini berisikan bahwa diharamkan memaki orang tua, di mana di antara bentuk kedurhakaan itu adalah dengan memposisikan keduanya pada posisi dimaki atau dihina, atau apapun itu yang menyebabkan kedua orang tuanya direndahkan harkatnya atau martabatnya. Nah, selanjutnya, seseorang dikatakan sudah durhaka kepada orang tuanya, dibahas dalam kitab Al-Mansu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwailiyah, bahwa durhaka kepada orang tua adalah menyakiti hati orang tua dengan segala atau sesuatu bentuk apapun yang bisa menyebabkan hal itu terjadi. Durhaka kepada orang tua juga bisa dikatakan dengan tidak berbuat baik atau tidak berbakti kepada mereka, sama dengan yang dimaksud hadis di atas yang sebelumnya disebutkan. Kata uququl walidain adalah lawan dari kata birrul walidain. Jika kita ambil pelajarannya, bahwa durhaka kepada orang tua itu tidak hanya semata berbuat jahat yang seperti kita bayangkan atau semacamnya, tetapi ketika kita menunjukkan sikap tidak baik, bosan, letih, bahkan di Al-Quran disebutkan kita mengatakan saja,
Mengeluh itu juga termasuk dari durhaka, dan juga ketika kita berbicara dengan nada yang tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis lain, ridallahu fir ridul walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, yang artinya keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Dan dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, an abi ummamah anna rajulan qala ya Rasulullah ma haqqul walidain ala walidihima, qala huma jannatuka wa naruka, yang artinya dari Abu Umamah bahwa ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa hak kedua orang tua atas anaknya? Beliau menjawab, pada keduanya terletak surgamu dan nerakamu. Jadi jika kita lihat begitu tinggi kedudukan orang tua bagi seorang anak, di mana ridho dan murkanya Allah tergantung kepada ridho dan murka orang tua juga. Dan pada kedua orang tua pula terdapat surga dan neraka anak tersebut. Oke, pada poin selanjutnya kita akan membahas zina dan dampaknya dalam kehidupan. Zina adalah perbuatan kotor yang tidak bisa diterima nalar dan dilarang hampir di semua agama. Mengapa demikian? Karena dari perbuatan itu dapat menimbulkan dampak negatif, mulai dari garis keturunan, ikatan darah, kehancuran rumah tangga, penyakit berbahaya, perusakan mental dan moral, dan lain-lain. Jika dilihat dengan apa yang akan terjadi, begitu dahsyatnya dampak dari perbuatan zina, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya pun mengatakan jangan sekali-kali mendekatkan diri kepada zina. Mendekatinya saja tidak boleh, apalagi dan terlebih kita melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min, wa la yashrabu hina yashrabuha wa huwa mu'min. Rawahu Ahmad. Yang artinya, tidaklah beriman seorang pezina ketika ia berzina, tidaklah beriman seorang pencuri ketika ia mencuri, dan tidaklah beriman seorang yang meneguk khamar atau minuman keras ketika ia meneguknya atau meminumnya. Hadis riwayat Ahmad. Orang-orang yang melakukan zina pun kelak akan merugi di akhirat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun tidak sudi memalingkan wajahnya kepada golongan ini, dan mereka akan menjadi penghuni neraka dengan siksa yang amat sangat pedih. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan manusia yang tidak akan Allah berbicara kepadanya pada hari kiamat dan tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Siapa mereka? Yaitu orang yang berzina, raja yang pendusta, dan orang yang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Pengertian zina dalam konteks dosa besar ialah hubungan seksual antara pria dan wanita di luar ketentuan atau di luar ikatan pernikahan yang sah. Selain zina besar, ada pula nih zina kecil. Apa itu zina kecil? Itu adalah suatu perbuatan atau aktivitas yang dapat merusak harkat atau martabat seseorang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan zina yang tidak mustahil dilakukan oleh manusia. Zina mata, melihat. Zina lisan, berbicara. Zina hati, berangan-angan, menghayal atau berkeinginan. Dan kemaluan yang akan membenarkan atau menolaknya. Berdasarkan hadis di atas, pertama, kita bisa, dan banyak terjadi di kehidupan nyata ya, dari orang pertama berkenalan, ketika berkenalan ada hasrat untuk mengenal lebih jauh, lalu mungkin zaman sekarang itu chattingan, lalu bertemu, ketika bertemu menjalani hubungan, dan ketika semakin jauh setan menggoda dari berbagai sisi hingga akhirnya ia terjerumus kepada zina. Jadi setan itu menggoda manusia tidak langsung menggoda manusia, hai kamu langsung zina. Tidak, setan itu pintar. Dia itu menggoda dari hal yang paling kecil yang menurut manusia itu hanyalah sepele. Padahal dari kesepelean itu akan mendapatkan dan dia akan menjurus kepada perbuatan zina yang besar. Selain itu, terdapat hukuman had bagi pelaku zina. Di antaranya adalah hukuman cambuk, diasingkan ke suatu tempat, hingga hukum rajam sampai mati. Rasulullah SAW bersabda, khudhu anni, qad ja'alallahu lahunna sabila, al-bikru bil-bikri, jaldu mi'ah wa nafyu sanah, wa thaybu bil-thaybi, jaldu mi'ah wa rajm. Yang artinya, ambillah ketentuan dariku, karena Allah telah memberikan jalan yang lain bagi mereka. Apabila perawan dan bujang berzina, maka hukuman mereka adalah mereka dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Sedangkan laki-laki yang sudah beristri dan perempuan yang sudah bersuami, hukuman bagi mereka adalah dicambuk 100 kali hingga dirajam sampai mati. Dari keterangan di atas, bahwa yang melakukan zina terbagi menjadi 2 klasifikasi, yakni zina muhsan. Apa itu zina muhsan? Bagi perempuan dan laki-laki yang sudah menikah.
Dan zina ghairu muhsan bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah yang sudah disebutkan hukumannya atau had di dunianya pada hadis di atas. Poin yang terakhir, tobat dari dosa-dosa. Tobat adalah kalimat yang memiliki banyak makna, di antaranya kembali, bersandar, meminta perlindungan, dan lain-lain. Selain itu, ada juga yang memaknai menghindari dan tidak menghalangi segala perbuatan-perbuatan buruk yang mungkin akan datang kembali. Sebagian ulama mendefinisikan tobat sebagai usaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, terutama yang pernah dilakukan sebelumnya. Rasulullah SAW bersabda, suatu ketika menasihati para sahabat dan para pengikutnya, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku bertobat kepadanya setiap hari lebih dari 70 kali. Subhanallah ya, Rasulullah saja yang maksum dari dosa, yang sudah dipastikan surganya, bertobat, beristighfar kepada Allah lebih dari 70 kali. Apa artinya dan apa kabarnya kita yang dosanya bergelimangan dan surga juga belum jelas? Berapa kali kita bertobat dan beristighfar kepada Allah? Rasulullah SAW juga bersenantiasa berdoa, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan terimalah tobatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima tobat dan Maha Pengampun. Jika kita melihat lebih dalam, apa itu hakikat tobat? Ibnu Qayyim memberikan definisi tentang hakikat tobat yang sebenarnya, yakni kebulatan tekad untuk tidak melakukan dosa baik, kecil ataupun besar, menyesali perbuatan yang pernah ia lakukan, berteguh dan selalu berada di jalannya dengan niat yang kuat. Dan jika kesalahan itu mungkin ada hubungannya dengan manusia lain atau dengan orang lain, alangkah baiknya ia meminta maaf secara langsung. Rasulullah SAW juga bersabda, an Abi Hurairah anin Nabi SAW, lau akhtatum hatta tablughu khotoyakum as-sama thumma tubtum lataballahu alaikum, rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW bersabda, jika kalian berbuat salah sehingga kesalahan kalian sampai ke langit, kemudian kalian bertaubat, niscaya Allah akan memberikan taubat kepada kalian. Dari hadis ini dikatakan bahwa manusia tidak boleh berputus asa sama sekali atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan harus selalu berbaik sangka kepadanya, karena Allah Maha Penerima tobat jikalau manusia itu ingin bertobat dengan sesungguh-sungguhnya tobat. Dan selain itu, jikalau seseorang ingin bertaubat, setidaknya memenuhi beberapa unsur di bawah, yakni taubat harus dilandasi dengan niat yang ikhlas dan sungguh-sungguh, itu harus berlepas diri dari kesalahan yang pernah diperbuat, berjanji tidak akan pernah mengulanginya walaupun itu sekali, mengembalikan atau meminta maaf kepada orang yang bersangkutan jika mungkin itu atau kesalahannya ada hubungannya dengan orang lain. Jadi di dalam kehidupan ini kita banyak melakukan dosa-dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar. Sesungguhnya kita sudah tersusul oleh orang-orang yang selalu berada di jalannya dan tidak melanggar aturannya. Jadi ketika kita banyak melakukan dosa, sesungguhnya hakikatnya banyak orang di luar sana yang berada di jalan Allah sudah jauh menyusul kita. Jadi apa kabarnya kita? Apakah kita akan tertinggal? Apakah kita akan berada di tempat sehingga ketika orang lain sudah mendapatkan surga, apakah kita akan mendapatkan untuk mengejarnya? Apa kita akan berusaha mengejar untuk mendapatkannya? Itu tergantung dari orang itu juga. Orang yang berbuat baik dengan lillah pastinya lebih tinggi derajatnya dari orang yang sering melakukan maksiat, karena Allah sangat membenci orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat, apalagi itu berkelanjutan dan dilakukan secara terus-menerus. Nauzubillah. Sesungguhnya dosa-dosa itulah seperti sebuah racun yang dimana taubat adalah penangkal dari racun tersebut. Jadi jikalau kita senantiasa melakukan dosa atau maksiat, bersegeralah untuk bertobat. Dan jangan sampai ditunda-tunda, karena yang namanya manusia tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Jadi ketika kita mungkin khilaf melakukan dosa kecil ataupun besar, senantiasalah dan bersegeralah kita untuk melakukan taubat. Jadi kesimpulan di sini dari berbagai pembahasan di atas, kita telah melihat bahwasannya dosa-dosa besar itu sangatlah banyak dan itu merupakan perbuatan yang hina dan tercela, di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sangat mengecam kepada seseorang yang mendekatinya apalagi melakukannya. Dosa-dosa besar juga tidak hanya mendapat ancaman dan balasan di akhirat, bahkan beberapa di antaranya terdapat had di dunia. Di sini kita bisa melihat betapa besar dampak dari perbuatan zina. Jika dilihat dari aspek kehidupan, juga banyak dampak yang akan datang kepada pelaku ketika ia hidup di dunia. Syirik merupakan dosa besar
dikarenakan seorang tersebut telah menyekutukan Allah, di mana beberapa ulama berpendapat dosa tersebut tidak dapat diampuni. Beberapa ulama juga berpendapat jikalau ia mati sebelum bertobat maka ia kekal di neraka. Dan syirik juga terbagi dua, yakni menyekutukan Allah dan syirik dalam ibadah atau riya. Durhaka terhadap orang tua merupakan dosa besar, di mana pada era ini tanpa disadari banyak anak-anak telah melakukan perbuatan durhaka terhadap orang tua mereka. Karena durhaka tidak hanya sebatas berbuat kasar atau secara fisik semata, bahkan dari tutur kata pun, dari hal sekecil apapun yang bisa membuat hati orang tua terluka, itu pun juga termasuk dari perbuatan durhaka. Zina juga merupakan salah satu dosa besar, di mana banyak dilakukan umat manusia, terlebih pada zaman sekarang yang tidak mempunyai lagi rasa malu dan sudah tidak ada harganya lagi yang namanya harga diri. Dampak dari perbuatan zina ini juga mendapatkan had atau hukuman di dunia maupun di akhirat. Di dunia seperti dicambuk, diasingkan hingga rajam sampai ia mati. Di samping itu pun kehidupannya akan berangsur-angsur hancur dan rusak apabila ia belum segera untuk bertobat. Tetapi seberapapun dosa kita, seberapapun besar dosa kita, seberapapun banyak dosa kita, janganlah berputus asa seakan-akan Allah tidak akan mengampuni kita lagi. Allah Maha Pengampun, tetapi hanya kepada orang yang sudah berniat ingin bertobat, mengakui kesalahannya dan niat kembali kepada jalan Allah dengan sebenar-benarnya tobat atau tobat nasuha. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa mendatangkan kebaikan atau manfaat kepada kita semua. Jikalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jikalau ada kesalahan itu datangnya dari kami. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.